Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia SMA akan membahas tentang termokimia. Pokok bahasan termokimia ini kita bahas dulu materi pendahuluannya. Jadi termokimia adalah hubungan antara kalor dengan reaksi kimia. Jadi kalor ini adalah energi panas. Sekarang kita harus ketahui tentang panas dan dingin. Jadi panas dan dingin ini sebenarnya adalah efek dari perpindahan energi kalor, seperti itu. Jadi semakin tinggi kalornya, semakin tinggi juga suhunya. Semakin rendah energi kalornya, semakin rendah suhunya. Jadi kita selalu berprinsip seperti itu. Jadi semakin tinggi kalor, semakin tinggi juga suhunya. Semakin rendah energi kalornya, semakin rendah suhunya. Jadi energi kalor ini sebenarnya termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang energi yang menyertai. Jadi energi yang menyertai suatu reaksi. Jadi energi yang kita bahas di sini adalah khusus energi kalor. Jadi energi berdasarkan hukum kekekalan energi ada dua contoh energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu lebih besar apabila benda bergerak. Energi potensial akan besar apabila benda sedang diam. Selanjutnya ada hukum kekekalan energi tadi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energinya dapat diubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya. Jadi di sini di ilmu kimia kita masuk, kita diperkenalkan tentang energi dalam. Jadi energi dalam ini bagian energi yang disimpan. Sebenarnya dia ini mirip-mirip dengan energi potensial. Energi dalam disimbolkan dengan U, ya. U sama dengan kalor tambah kerja, itu energi dalam. Jadi selisih energi dalam adalah kalor ditambah kerjanya, W. Selanjutnya kita bahas tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Di sistem adalah apa yang menjadi pusat perhatian kita, dan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Jadi kita lihat ilustrasi berikut. Apa itu sistem? Jadi ini ibarat ada sebuah kalorimeter. Kalorimeter ini adalah alat untuk mengetahui jumlah kalor. Di dalam tabung kalorimeter ini ada reaksi kimia yang terjadi. Jadi semua yang di dalam tabung kalorimeter ini dikatakan sistem. Sementara lingkungan adalah apa-apa yang ada di sekitar sistem. Mau dia cahaya, mau dia suhu, mau dia serangga atau apa. Jadi itu adalah lingkungan. Semua yang berada di sekitar sistem. Jadi sistem terbagi tiga. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini dimana semua zat yang berada di dalam sistem bisa berinteraksi dengan udara luar atau lingkungan. Terjadi perpindahan kalor dan terjadi berinteraksi antara partikel. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup ini tertutup, tidak terdapat interaksi antara partikel lingkungan dengan sistem, tetapi dia masih bisa terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Lanjut, sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak ada interaksi antar partikel dan tidak ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi sistem terisolasi ini disebut juga sistem adiabatik. Kita lihat entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi itu adalah heat content. Jadi disimbolkan H, yang merupakan besaran yang menyatakan dengan jumlah energi. Besar entalpi bergantung pada jumlah zat. Jadi berdasarkan hukum termodinamika pertama, entalpi adalah energi dalam tambah tekanan dikali volumenya, itu entalpi. Jadi saya ulang, berdasarkan hukum termodinamika 1 pertama, entalpi adalah energi dalam ditambah tekanan dikali volumenya. Perubahan entalpi dapat dinyatakan dari perubahan entalpi adalah
perubahan energi dalam ditambah perubahan tekanan dan volumenya. Entalpi adalah fungsi keadaan. Jadi berdasarkan fungsi keadaan, entalpi perubahan entalpi juga dirumuskan dari entalpi akhir dikurang entalpi awal. Entalpi sebenarnya tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya yang berada di dalam satu zat, tetapi entalpi bisa kita hitung selisih yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Seperti itu. Kita lihat perubahan entalpi merupakan selisih antara produk akhir dan entalpi reaktan atau awal. Jadi H akhir dikurang H awal. Ini ada besaran dalam ilmu kimia, dalam termokimia. Silakan disimak. 1 kalori sama dengan 4,18 joule, 1 kilokalori sama dengan 4,18 kilojoule. Ini 1 kalori sama dengan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kita lihat ada namanya reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi ini masih materi pendahuluan termokimia. Kita lihat apa itu eksoterm dan endoterm. Jadi reaksi eksoterm adalah sistem melepaskan kalor. Imbasnya suhu lingkungan akan naik. Ya. Jadi energi kinetik akan lebih besar dan energi potensial akan turun. Sebenarnya suhu lingkungan akan naik karena sistem melepaskan kalor. Jadi sistem melepaskan kalor, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Untuk tabelnya, diagramnya seperti ini. Ini kondisi awal lebih besar daripada kondisi akhir. Jadi arah panahnya dia ke bawah. Jadi ciri khas reaksi eksoterm, arah panahnya ke bawah pada diagram. Jadi ini tidak boleh nanti sebentar tertukar dengan reaksi endoterm. Jadi delta H-nya di awal lebih besar daripada akhir sehingga bernilai negatif. Jadi reaksi eksoterm ciri khasnya delta H-nya adalah negatif. Untuk reaksi endoterm, sistem menyerap energi, berarti ada sebentar dari kalor dari lingkungan masuk menyerap ke sistem. Jadi biasa suhu lingkungan itu jadi turun, ya. Suhu sistem turun, ya. Energi kinetik lebih kecil dan energi potensial akan naik karena suhunya turun. Ini entalpi dari bawah ke atas. Jadi ini produk dan ini reaktan. Produk di atas, reaktan di bawah. Sehingga nanti deltanya akan positif. Kalau di sini produknya di bawah, reaktannya di atas. Sehingga deltanya negatif. Kita lanjut persamaan reaksi eksoterm. Jadi kita kenal ada persamaan reaksi eksoterm. Ciri khasnya ada deltanya negatif. Cara penulisan yang lain adalah kalau deltanya tidak ditiadakan, ini dia pindah ke sini jadi positif. Jadi dibaca H2 ditambah oksigen akan menghasilkan H2O dan kalor. Itu maksudnya akan menghasilkan H2O dan kalor. Ini maksudnya H2 tambah oksigen akan menghasilkan H2O dan perubahan entalpinya negatif. Nah, itu cara bacanya. Ini H2 tambah O2 menghasilkan H2O dan kalor. Ada cara baca yang lain. H2 tambah O2 dan melepaskan kalor akan menghasilkan H2O. Seperti itu cara bacanya. Selanjutnya kita cara membaca reaksi endoterm. H2O menghasilkan H2 tambah O2, deltanya positif 285 kJ. Reaksi kedua cara bacanya H2O menghasilkan H2 tambah O2 dan melepaskan kalor. Dan cara baca yang ketiga, H2O ditambah kalor akan menghasilkan H2 tambah O2. Sekian dari saya materi pendahuluan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.